Tuhan, bahwa pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Tahun keajaiban akan kami jalani. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kengerian apapun yang terjadi dalam dunia ini, Bapa, Engkau sudah membuat kami menjadi orang yang berbeda. Kami mendengar kabar tentang kengerian, tapi hari ini Tuhan, Engkau membuat kabar menjadi kebalikan dari semuanya. Dan hari ini kami mau mengatakan, kami memilih Engkau lebih dari dunia. Oleh karena itu kami percaya, apa yang Kau janjikan hari ini akan menjadi daging dalam hidup kami. Akan kami terima dengan utuh. Dan kami akan menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini, bahwa Engkau yang berjanji adalah setia. Dalam nama Tuhan Yesus, sampaikan isi hatimu ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Buat kami percaya. Buat kami meraih. Buat kami merebut semuanya ini. Karena kami percaya yang berjanji adalah pemilik dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama bersama dengan saya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum saudara duduk ya. Silakan duduk saudara. Hari ini kita kembali kepada tema kita, Accelerate Harvest. Saudara, saya mau cerita terlebih dahulu sebelum saya khotbah ya saudara. Pada waktu saya mendapatkan tema ini, saya itu sebenarnya sangat sukacita. Dan saya mengatakan, oh Tuhan, mungkin ada sesuatu yang Engkau bedakan. Memang kita adalah orang-orang yang dibedakan. Karena temanya adalah panen dipercepat. Ya. Siapa sih yang kepengen panennya dipercepat? Ya. Lalu dikatakan penuaiannya pun terjadi percepatan. Ya. Lalu dikatakan bahwa engkau akan menuai dengan sukacita. Kan ada suatu pujian yang mengatakan bahwa menabur dengan air mata maka engkau akan menuai dengan sukacita. Tetapi Tuhan itu mengatakan, siapa yang menabur kita tidak peduli siapa yang menabur. Tetapi saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang menuai dengan sukacita. Ini harus didalami dan kita harus percaya terlebih dahulu ya. Nah, ini terjadi seperti ini saudara. Pada waktu saya mendapatkan tema ini, saya sukacita sekali. Saya tadi pagi sudah cerita bagaimana namanya juga manusia saudara ya. Begitu saya banyak mendengar yang namanya kengerian ya. Seperti yang kemarin malam kami ini selesai daripada semua acara gladi resik ya. Kita berdoa, kita mempersembahkan semua kepada Tuhan. Saya turun ke bawah baru mau makan. Ketemu sama Luki sayanya, sama Gidi, sama keluarga saya yang lagi di bawah, lagi mau makan. Tiba-tiba Luki itu ngomong gini, tahu nggak bahwa ada seorang nabi namanya Noah di Ghana, dia bilang, mendapatkan suatu pernyataan Tuhan bahwa kiamat itu tanggal 25 Desember yang lalu loh ya, yang lalu bukan sekarang. 25 Desember yang lalu. Yang benar sih, saya bilang gitu. Iya, itu nggak dengar tah? Ya saya nggak pernah dengar. Kalau saya dengar, mungkin saya goyah untuk disuruh pergi ke Kanada dan ke Amerika untuk doa di sana. Sedangkan pada tanggal 25 itu saya itu ada di Alaska saudara. Semuanya serba es. Andai kata ya,
Saya dengar itu mungkin saya bisa apa enggak jadi pergi aja tak. Nanti uangnya hilang, itu tiketnya hilang, semuanya hilang gitu ya. Tapi untung saya enggak dengar apa-apa. Ngucap syukur saudara. Jadi kalau lagi disuruh sama Tuhan belajar taat. Tuhan tuh ngajar saya, kamu enggak usah ngurusin sosmed, kamu enggak usah pakai Instagram. Walaupun saya itu punya Instagram tapi tidak pernah aktif dan tidak pernah lihat karena memang enggak boleh. Sudah dihapus sama saya. Ya. Lalu enggak pernah dengar apa-apa, jadi enggak dengar apa-apa. Saat saya dengar gitu terus yaitu tanggal 25 Desember seluruh Indonesia itu banjir besar. Oh, tapi ya enggak kiamat gitu. Lalu gimana? Lalu hamba Tuhan itu berkhotbah lagi katanya mengatakan, oh kata Tuhan ditunda gitu ya. Jadi saya bilang, saya tidak menghakimi dan saudara jangan menghakimi ya. Saya tidak mau saudara menghakimi hamba Tuhan ya. Jangan menghakimi nabi ya. Karena bagaimanapun juga dia nabi. Jadi pada waktu saya mendengar itu semuanya, saya bilang terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Tapi saudara, malamnya yang namanya manusia punya otak, punya pikiran, punya perasaan. Malamnya itu menggelitik saya saudara. Ya, makanya kita tuh jangan sok mendengar, ini telinga mesti ditutup ya, mata supaya jangan dengar. Begitu saya dengar itu malamnya saya bilang gini, iya ya. Itu ada hamba Tuhan ya, dapat firman, terus dapat firman lagi ditunda. Ini zamannya zaman yang seperti ini saya bilang. Tapi Tuhan itu nyuruh saya khotbah ini pun dari Tuhan. Nanti digenapi enggak ya? Loh, saudara tahu enggak? Saya itu punya perasaan begitu tadi malam. Digenapi enggak sama Tuhan akan semua yang Tuhan janjikan ini. Yang saya diajari untuk nanti dikhotbahkan sekarang, nanti digenapi enggak? Itu pertanyaan besar sampai enggak Patian bisa tidur, tapi lama-lama ngantuk, saya tidur. Pagi-pagi pertanyaan itu muncul lagi, Tuhan, saya bilang, buat aku percaya kepadamu. Dan saudara tahu percaya itu tidak gampang, sungguh. Benar nggak sih? Benar. Kalau ditanya kamu percaya? Percaya. Benar nggak? Yakin nggak kamu percaya? Belum tentu saudara. Percaya itu tidak mudah. Hanya karena anugerah Tuhan saudara dan saya bisa percaya. Sungguh. Saya tuh merasakan gini. Tuhan beri aku percaya kepadamu. Beri aku yakin. Sampai aku nanti khotbah ini nih Tuhan. Gak ragu-ragu dalam hidupku bahwa ini janjimu dan kau genapkan. Saudara, sampai seperti itu sayanya. Apa lalu Tuhan, oh anakku jangan takut. Enggak saudara. Lalu saya tidak mendengar dan dikatakan jangan takut, percaya saja. Tidak saudara. Saya tidak dapat jawaban apa-apa. Tambah ragu-ragu kan. Benar tidak sih Tuhan? Aku diminta ampun, Engkau memberikan ini, sudah dikasih bahan-bahan, Engkau sudah lakukan ini semua buat saya. Dan suruh nyampaikan, kok mau nyampaikan kok saya ragu-ragu ini bagaimana? Saya bilang, saya tidak mau hal ini. Tapi gimana caranya supaya aku bisa percaya dan yakin ini janjimu? Tuhan itu luar biasa, sangat luar biasa, sangat mengerti keadaan saya. Setiap pagi kan saya baca Alkitab, pembacaan Alkitab yang 10 pasal itu ya. Pas saya itu bacanya dari bilangan ya. Lalu sampai dalam bilangan 11 ayat 23 Tuhan bicara, matamu lihat. Oh Tuhan. Lalu dikatakan, tetapi Tuhan menjawab Nani, masakan kuasa Tuhan
akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saya nangis saudara. Aduh Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan. Tuhan menegur saya dengan Bilangan 11 ayat 23. Ini pun dialami oleh Musa saudara. Pada waktu Musa itu mendengar berita, mendengar itu namanya orang-orang Israel, minta daging, minta daging, minta daging. Apa kamu membawa kami di tempat ini? Itu sengsara. Katanya susu madu, mana susunya, mana madunya, mana dagingnya, enak di Mesir. Saya yakin saat itu pun Musa jadi ragu-ragu. Tuhan ini bagaimana? Bagaimana aku bisa memberi makan 600 sampai 2 juta orang ini dengan daging? Mana mereka minta daging Tuhan? Bagaimana ini? Saudara, menjadi ragu-ragu, menjadi stres saudara. Loh saya tadi pagi juga rada stres. Aduh Tuhan, saya hari ini mau nyampaikan firman nih Tuhan, minta peneguhan yang daripadamu. Saudara, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Sungguh saudara, saya sampai katakan Tuhan terima kasih. Saudara percaya bersama dengan saya? Yuk baca sama-sama ya. Musanya diganti saya ya. Namamu sebut ya. Dan engkau diganti saya. Ya, katakan sama-sama ya. Yuk bangkit berdirilah supaya jangan ngantuk kalian ya. Ya. Percaya penuh? Ini firman Tuhan. Ayatnya dibaca dan dibaca juga di depan ya. 2, 3. Bilangan 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Nani, masakan kuasa Tuhan akan kurang melakukan itu? Sekarang saya akan melihat apakah firman Tuhan terjadi kepada saya atau tidak. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi firman Tuhan akan terjadi buat hidup saudara. Semua yang dijanjikan hari ini akan menjadi kenyataan. Saudara dan saya akan menerima. Percaya? Jadi silahkan duduk saudara. Saya percaya bahwa apa yang dijanjikan itu pasti jadi. Ya. Amin. Ya. Jadi saya mantap hari ini nyampaikan firman itu mantap saudara. Klik sama Tuhan. Terima kasih untuk jawabanmu Tuhan. Ya. Jadi saudara harus tahu Tuhan punya 1001 jalan buat menjawab pertanyaan saudara. Buat menjawab pergumulan saudara. Caranya macam-macam Tuhan menjawab. Tapi pada saat jawaban itu ada sesuatu yang keluar dari dalam hidupmu. Oh terima kasih Tuhan. Kelak dan percaya. Sekarang saya mau menyampaikan apa yang Tuhan mau dengan hati yang yakin bahwa apa yang dijanjikan itu ya dan amin, dijamin dengan firman-Nya. Amin ya. Nah, saya mau sampaikan begini saudara, waktu saya ulang tahun itu Tuhan itu ngasih 7 kotak emas ya. Dan sudah dibahas semuanya, ini tinggal yang terakhir ya. Di dalam kotak yang ke-6, kotak ke-7 itu mengenai 7 roh Allah. Kotak yang ke-6 dikatakan begini. Lalu di dalam kotak emas tersebut seperti ada alat penuai. Alat penuai itu berwarna emas dan begitu bersinar dengan terang. Saya dapat melihat di alat penuai itu ada tertulis sukacita penuaian. Lalu Tuhan Yesus berkata, hambaku, masuklah ke dalam masa penuaian terakhir.
Masa ini tidak akan engkau lewati dengan tangis dan air mata, tetapi engkau akan menuai dengan sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Pada waktu itulah sorak-sorai kemenangan akan terdengar dari kemah orang-orang benar. Jadi sorak-sorai kemenangan itu terdengar dari kemahnya orang benar atau orang tidak benar? Ya, termasuk saudara dan saya dibenarkan oleh Yesus Kristus. Masuklah gerbangku dengan puji-pujian. Hari ini kita sudah masuk gerbang Tuhan dengan pujian. Sebab penuaian juga akan terjadi bagimu secara pribadi dan bagi Sion. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang penting saudara percaya dan yakin dulu ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan saudara? Saya harap, saya berdoa saudara menghormati akan hadirat Tuhan. Saya berharap, saya berdoa saudara jangan main HP kecuali kalau mau motret-motret ya. Tapi saya harap saudara kalau mau nyatet, tapi jangan kesempatan ini ya, jangan kesempatan ini tersia-sia ya. Karena saudara banyak yang dari luar kota, saudara sudah datang ke sini, tapi kalau tidak dapat apa-apa itu sangat rugi ya. Karena ini menentukan apa yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan apakah saudara berhak untuk menerima. Saya berdoa semua akan menerima. Amin. Konsentrasi dengan benar. Yang pertama perhatikan baik-baik. Ada dua hal ya. Yang pertama perhatikan percepatan panen ya kan. Tadi dikatakan kan engkau akan menuai dengan sukacita, tidak dengan tangis. Dikatakan percepatan panen ya akan terjadi tahun ini. Percepatan panen terjadi tahun ini. Amin. Amin, percaya, ini percaya penuh ya. Katakan sebelahnya, percepatan panen terjadi. Percepatan panen terjadi. Buat anak-anak muda, percepatan panen itu adalah tiba-tiba kamu menjadi orang yang pinter ya. Tiba-tiba kamu mendapatkan scholarship. Tiba-tiba kamu mendapatkan uang untuk bisa sekolah lebih tinggi lagi. Tiba-tiba engkau mendapatkan sesuatu yang kamu rindukan. Misalnya aku pengen punya HP yang canggih tapi nggak punya duit. Tiba-tiba Tuhan kasih semuanya itu. Lo tidak menutup kemungkinan nanti Cynthia ada yang ngasih. Bisa nggak? Bisa aja. Ya itu buat anak-anak lah, buat anak-anak ya. Kalau buat orang tua sih siapa ya mau ngasih angpau kita ya. Ya, sudah. Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 35. Ya. Firman Tuhan katakan begini. Bukankah kamu mengatakan, ya ini firman Tuhan, ini Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomongnya. Bukankah kamu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai. Jadi musim penuai akan terjadi 4 bulan lagi. Ini wajar saudara ya. 4 bulan setelah sejak kita menabur dan benih padi ya, itu kita akan menuai 4 bulan lagi. Jadi artinya yang dikatakan 4 bulan lagi itu 120 hari ya. Jadi setiap ini sudah wajar, ini umum, ini standar, ini sesuatu hukum yang dinamakan hukum alam ya. Hukum alam itu kalau kita menuai itu 120 hari ya. Jadi ini wajar, biasa. Tetapi Tuhan mengatakan begini. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya hari ini,
Pandanglah sekelilingmu. Nah, sekarang saya minta saudara mandang sekeliling. Keliling itu gini nih. Ayo, lihat. Ya, ini namanya sekeliling. Ya, pandang sekelilingmu. Lihatlah ladang-ladang yang telah menguning dan matang untuk dituai. Nah, sekarang mau tanya. Saudara di sini lihat siapa? Manusia-manusia kan? Ya kan? Ini ladang. Ya. Ini tuayan. Lalu saudara lihat ke kanan. Ya, kalau saudara lihat kanan, manusia-manusia kan? Ini ladang, ya. Lalu saudara lihat ke kiri. Ini ladang. Tuayan, ini tuayan. Bu, ini orang-orang yang di sini semua dituai tak, Bu? Ya, ya. Artinya adalah waktunya tiba, kita harus tahu banyak jiwa yang perlu dituai. Amin. Nah, dikatakan ladangnya sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya ya, percepatan terjadi. Saudara, saya menganjurkan kepada saudara, kalau saudara punya dagangan nih nggak laku nih, belum laku, nggak laku, katakan percepatan terjadi. Penuaian tidak 4 bulan. Lihat ke kanan, ayo keluar semua, aku tuai. Semua akan jadi duit, semua akan jadi uang, saya akan menuai dan menuai. Ini firman. Terjadi percepatan. Ini akan saudara alami. Sebab ini firman, bukan kata manusia. Sekalipun terjadi 4 bulan 120 hari. Biasanya aku kalau jual ini 120 hari orangnya baru bayar. Tidak terjadi percepatan. Begitu dikirim barangnya langsung uangnya dikirim. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil untuk hal ini terjadi. Amin. Nah, lalu dikatakan suruh memandang sekeliling, terjadi percepatan. Ini pun akan terjadi. Tuhan itu bisa membuat perkara-perkara yang ajaib. Pada waktu terjadi di dalam Bilangan 17 ayat 1. Ini pelajaran yang sangat baik. Saat itu masa kesukaran dialami oleh apa? Oleh Musa. Kudeta. Musa menghadapi bangsa Israel yang mau kudeta sama dia. Aku gak mau dipimpin kamu. Aku gak mau dipimpin oleh Harun. Aku gak mau. Kita semuanya kan umat Tuhan. Pilihan Tuhan. Masa kamu saja? Itu sakit loh saudara. Saya bisa bayangkan. Itu kalau saya ya saudara. Digitukan kayaknya tak tinggal baik. Ya. Sungguh dikorbanin sebegitu rupa. Balasnya kok kayak gitu. Sakit. Tapi satu perkara, yang setia kepada Tuhan pasti dibela. Percaya? Setia sama Tuhan, pasti Tuhan akan membela. Kamu dijahati oleh siapapun juga, kalau kau tetap setia, tetap engkau akan dibela. Amin. Musa begitu. Saat mengalami kudeta, saat mengalami titik terendah, saya suka sekali dengan pujian ini. Pujian itu mengatakan saat titik terendah engkau ada. Aduh Tuhan. Ya. Dalam masa-masa kesukaran kita apapun, sampai kita aduh Tuhan, rasanya wis gak ada orang yang bisa menolong saya. Tapi Tuhan katakan aku ada. Ya. Saat di titik yang terendah, engkau selalu mengangkat aku. Saudara, ini Tuhan. Ya. Musa pun mengalami hal yang seperti ini. Gimana? Lalu dalam Bilangan 17 ayat 1 kita akan baca sama-sama.
Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya. Satu demi suku, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskan nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Saudara tahu kalau satu tongkat ya itu diambil dari cabang atau ranting pohon, betul nggak? Ya, nggak bakal dia diambil dari apa? Tidak bakal diambil dari pokoknya, dari batangnya itu enggak. Pasti diambil dari carang atau rantingnya. Nah, kita tahu saat itu ya ditebang, ya. Saudara lihat seperti itu, ditebang, dilepaskan dari pokoknya. Nah, setelah dilepaskan dari pokoknya, dibabat habis daun-daunnya, seperti yang saudara lihat itu. Artinya, hari ini lepaskan dirimu dari ketergantungan, dari apa yang saudara dan saya andalkan. Saudara mengandalkan kepandaian, saudara mengandalkan harta, saudara mengandalkan kedudukan. Ada orang yang mengatakan, mau ada goncang-gancing dunia, aku punya emas 1 ton, nggak akan aku takut. Tapi kalau emas gak laku, siapa yang mau beli? Apalagi saudara tahu emas sekarang sudah melambung tinggi, hampir mencapai 3 juta katanya. Ya, katanya, saya nggak lihat sih, cuma katanya. Nah, kamu punya apa? Punya harta, kalau nggak laku mau apa? Kamu punya uang banyak, nggak ada yang kamu beli, bagaimana? Ya. Kamu punya kedudukan tinggi, kamu punya kepandaian. Banyak sekali anak-anak yang sekarang S3, nggak tahu es krim, nggak tahu es apa ya, nggak dapat kerjaan. Banyak saudara. Hari ini Tuhan katakan, engkau akan dipotong menjadi tongkat yang dilepaskan dari semua. Lepaskan dirimu. Gantungnya sama Tuhan saja, amin. Gantung sama Tuhan dan janji Tuhan. Gantung sama Tuhan dan janji Tuhan. Sungguh ya, saya merasakan kalau gantung sama Tuhan, lalu benar-benar berharap sama Tuhan, itu Tuhan akan jamin saudara ya. Pada waktu saya disuruh doa di Amerika, di tempat kebakaran itu, kamu doa di sana. Tuhan suruh kamu harus mencapai titik ujung untuk doa di Alaska, karena ada sesuatu yang aku akan kerjakan. Saudara, secara manusia saya itu sudah tidak suka pergi-pergi ya. Makanya saya tuh sampai begini, waktu kemarin ngobrol sama Luki itu, Tuhan, kalau sampai engkau datang, jangan aku bawa ke tempat lain. Pengen di Sion saja, deket sama anak-anak saya. Iya. Jadi kan bareng-bareng, pure naik ke atas semua, iya kan? Kan lebih enak. Bu Nani, kamu, ayo ya, kayak gitu. Kepengen kan kayak gitu ya. Nanti kalau saya jauh, sininya jauh, kasihan anak-anak di sini ya. Jadi saya kepengennya seperti itu. Saudara, saya cuma minta Tuhan, aku ini kau suruh, kau jamin enggak? Aku jamin. Kamu pergi selamat, pulang selamat. Amin. Itu tak pegang saudara. Dan saya pegang, saya bilang begini, Tuhan, aku tuh nanti di sana jangan sampai aku sakit. Minta jaminan, enggak, kamu gak akan sakit. Saudara tahu, saya di sana tuh nggak sakit, nggak apa, sehat-sehat terus. Gak pilek, gak batuk saudara. Loh, batuk-batuk sampai Jakarta sayanya. Sudah sampai Jakarta, semuanya sudah selesai. Malamnya saya batuk. Lah si Tuhan, kok batuk, saya bilang gitu. Semua udah selesai.
Ya kalau batuk di sana ngoklok-ngoklok masuk rumah sakit bayarnya larang, saudara. Bener enggak? Tuhan enggak mau yang begitu. Ya. Saya merasakan dengan titikku men 30 itu dinginnya lebih dari lemari es. Tapi Tuhan tuh ngasih kekuatan. Anugerah yang luar biasa. Menikmati jasmani rohani. Karena apa? Ada jaminan Tuhan. Ya. Sampai ada orang yang ngomong sama Freddy, "Kok tolong perhatikan Bu Nani loh. Wis tua." Terus apa namanya? Itu dinginnya, winternya ekstrim gitu ya. Tapi Freddy nggak ngomong sama saya, takut sayanya sedih nantinya ya. Dibiarin aja ya. Tapi toh Tuhan jamin ya. Sudah tua tapi bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau. Rahasianya di mana? Jaminan Tuhan. Minta jaminan Tuhan, gantung sama Tuhan, jangan gantung sama yang lain. Tuhan akan membawa kita terbang, soar, beyond limit. Amin ya. Nah, kembali kepada ranting ini. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu ke dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Lihat. Ayat yang keempat ini rahasianya luar biasa. Tongkat tetap tongkat dari kayu. Dipotong, ya sudah tidak ada kehidupan. Sudah tidak ada kehidupan lagi ya. Apalagi semuanya sudah dibabat habis, sudah tidak ada kehidupan. Di mana tidak ada kehidupan, tidak ada harapan. Betul nggak? Sudah tidak ada harapan sama sekali. Saudara, hari ini kalau di antara saudara mengalami perkara ini, aku rasanya kok sudah gak ada harapan. Putus, sudah gak ada yang mati, sudah putus, tidak ada yang diharapkan, sudah tidak ada harapan. Tapi hari ini ada berita yang luar biasa. Bawa yang mati di hadirat Tuhan, di mana ada tabut perjanjian. Ingat, semua yang mati, semua apapun yang ada dalam hidupmu tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi hari ini dengar pesan Tuhan. Jangan mengatakan itu si omongan Ibu Nani. Jangan, ini firman Tuhan. Ya. Itu yang namanya tongkat yang sudah tidak ada harapan. Tongkat yang sudah mati, tongkat yang sudah tidak ada sesuatu hal yang bisa diharapkan. Lalu Tuhan katakan, bawa itu masuk di tempat kemah pertemuan. Saudara, semua ada 12 ya. Tapi kok yang berbuah cuma satu. Betul? Ya. Dalam ayat 5 dikatakan, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Saudara menjadi orang yang dipilih Tuhan? Amin. Ya. Aku orang yang dipilih Tuhan. Aku orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan dikatakan itulah yang akan bertunas. Saudara harus percaya ya hari ini. Tuhan, aku orang yang kau pilih. Kalau gak ada kepilih saudara gak ada di tempat ini. Tuhan, aku orang yang kau pilih. Orang yang dipilih
itulah yang bertunas. Apapun yang menjadi masa lalu kamu, tidak ada pengharapan. Kalau engkau orang yang dipilih, engkau ada di hadirat Tuhan, dekat dengan tabut. Tabut itu adalah seluruh janji Tuhan. Engkau dekat dengan janji Tuhan, engkau percaya dengan janji Tuhan, maka engkau akan engkau akan bertunas. Luar biasa. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kau dengar. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dan keturunan Lewi, dari keturunan Lewi itu telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah apa? Buah badam. Saudara, ini ajaib. Tidak ada teknologi zaman sekarang. Saudara, sekarang ini zaman sekarang, apalagi ya saudara, teknologi Cina itu, waduh luar biasa. Nanam apa cepat berbuah, dikasih ini dikasih itu bisa berbuah. Tapi tidak ada teknologi di Cina tidak bisa menemukan dalam 1 hari, ya. Maka benih itu atau tongkat itu bisa bertunas, bisa berbunga, bisa mengeluarkan kuntum dan berbuah. Itu tidak ada. Siapa yang bisa? Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang saudara alami, percaya, dalam semalam tongkat itu mengeluarkan buah badam. Buah badam dalam bahasa Ibrani adalah syakhet, artinya berjaga-jaga dan waspada, ya. Jadi buah badam itu artinya berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Jadi Harun sebagai seorang pemimpin yang dipilih, ya, mendapatkan mujizat bukan untuk show, tapi tetap waspada dan berjaga-jaga. Ini yang namanya pohon badam itu mempunyai keunikan. Tuh lihat di situ ya. Saya lihat ini, lihatnya di mana? Nyarinya di mana? Di AI. Sekarang pinter, Ibu Nani pinter loh. Sekarang ya canggih, ya kan? Lihat, saya bilang, tolong saya mau minta carikan pohon badam. Saya keluar, saya juga baru tahu, oh pohon badam kok kayak gitu ya, gede ya gitu. Dan semuanya berbunga. Karena pohon badam itu mengeluarkan bunga di awal. Semasa bunga-bunga dari pohon lain belum berbunga, bunga badam sudah berbunga terlebih dahulu. Luar biasa sekali keunikannya, ya. Lalu apa yang kedua? Keunikannya adalah bunga badam itu bunganya keluar dulu baru daunnya. Biasanya kan tunas, daun, bunga, baru buah kan. Kalau bunga badam kebalikannya. Begitu dia mulai tumbuh, dia akan berbunga terlebih dahulu. Bunganya lebat sekali, baru keluar daunnya. Lalu saya kan tanya lagi sama AI ini, tanya sama AI. Coba sih yang namanya buah badam itu apa? Gitu. Kayak apa contohnya?
yang sudah berbuah. Coba yang kemarin, nah ini, oh kok kayak mangga, tapi ternyata nggak ada dagingnya, nggak ada dagingnya, adanya cuma buahnya, biji yang ada. Jadi tidak ada dagingnya, nggak bisa dimakan. Kalau saudara mau nyoba pahit, tapi bijinya itu namanya biji badam. Nah, saudara lihat di situ. Saya kasih kamu biji badam. Diambil tuh di kotaknya kamu. Ini biji badam. Lalu sebenarnya, oh ini si kacang almond. Ya iya. Ya, saudara kalau ngiri, biji badam, ya. Bu, ini si kacang almond. Ya kacang almond itu biji badam. Oh, baru ngerti ya. Saya pun juga baru ngerti. Jadi sama-sama ya. Jadi ini kacang almond. Menurut ini kacang almond tuh bisa bikin pinter. Jadi anak-anak makan kacang almond bisa bikin pinter. Ya. Jadi nanti ini jangan sampai tidak dimakan supaya kamu jadi pinter. Siapa anak-anak yang mau jadi pinter? Ya, mau jadi pinter enggak? Jadi harus makan. Nah, ya. Lalu dikatakan kita harus masuk dalam saat teduh saat ini. Tuhan itu kasih apa? Benih hari ini. Benih dari buah badam. Benih ini harusnya kan ditanam di tanah. Tapi malam ini benih ini kamu tanam dalam hidup kamu. Dimakan. Ya. Tuhan katakan hati kamu itu seperti tanah yang subur. Daging kamu merupakan tanah yang subur. Jadi kita akan makan sama-sama benih badam ini. Maka Tuhan katakan dan janjikan, apa yang mustahil buat manusia, buat Tuhan tidak mustahil. Apapun yang sudah mati dalam hidupmu, ya, pengharapanmu apa saja, ya, usahamu apa saja, ya, cita-citamu apa saja yang sudah merasakan Gak mungkin. Kita angkat buah badam ini dan katakan, yang gak mungkin Tuhan menjadi mungkin. Tongkat Harun berbunga dari pohon badam. Aku hari ini menerima benih ini, benih pohon badam. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kamu ambil ya, makan dua-duanya. Jangan cuma satu, nanti buahnya cuma sedikit. Ya, angkat dua-duanya. Ikuti doa saya. Bapa di tangan saya, Engkau berikan saya benih badam. Saya sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan saya percaya apa yang terjadi dengan tongkat Harun akan terjadi dalam hidupku. Saat ini aku ada di hadirat-Mu Tuhan. Aku ada di bait-Mu di Sion.
Aku dekat dengan perjanjian. Aku percaya kepadamu. Benih ini aku terima dengan iman. Aku tanam dalam tubuhku. Jadi berlipat kali gandaan. Percepatan akan saya alami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita makan sama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah benih ini yang sudah tertanam, kami akan sirami dengan pujian dan penyembahan. Kami akan sirami dengan pupuk-pupuk firman-Mu. Maka akan terjadi percepatan penuaian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Itu tadi yang pertama ya. Kita akan masuk ke dalam perkara yang kedua. Persiapan. Ya, persiapan ya. Yang pertama tadi kan penuaian cepat. Yang kedua itu mempersiapkan lumbung-lumbung. Saudara kalau dikasih tahu, kamu persiapkan lumbung, berarti saudara akan menuai, betul nggak? Ya, persiapkan lumbung-lumbungmu. Ya. Karena lumbung adalah tempat menyimpan hasil panen. Persiapkan lumbung-lumbung. Nah, yang kedua adalah kita harus mempersiapkan lumbung-lumbung. Nah, untuk ini kita bicara contoh dari Yusuf. Ya. Yusuf benar-benar mempersiapkan lumbung-lumbung untuk masa kelaparan. Saudara, di depan kita itu akan terjadi masa kesukaran dan kelaparan, kekeringan, akan terjadi masa kekeringan. Sebab apa? Gagal panen itu akan terjadi. Ya. Tapi saat ini, pada masa Tuhan berikan untuk masa di mana adanya accelerate harvest, penuaian akan berhasil, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita main-main, kita harus lakukan, benar-benar melakukan. Yaitu dengan cara yang pertama, menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Saudara harus menjadi orang yang berbudi dan bijaksana. Kalau engkau asal-asalan saja, kamu tidak akan dapat menikmati. Jadi harus jadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Apa sih maksudnya orang yang berakal budi dan bijaksana? Ini nasihat daripada Yusuf kepada Firaun.
Di dalam Kejadian 41 ayat 33 dikatakan begini. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Jadi untuk dipercayakan, saudara dan saya dipercayakan untuk menjadi orang-orang yang dapat memberi makan dunia ini, dibutuhkan akal budi dan bijaksana. Ya. Nah, lalu saudara mengatakan, gimana ya caranya aku itu menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana? Kita lihat contohnya Yusuf. Yusuf itu tidak pernah sekolah universitas. Yusuf tidak pernah menjadi sarjana ekonomi. Yusuf tidak pernah menjadi sarjana manajemen. Yusuf tidak pernah menjadi sarjana bisnis. Tidak pernah. Kok bisa? Siapa dia? Dia adalah seorang penggembala. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silva, keduanya istri ayahnya. Jadi siapa Yusuf? Penggembala apa? Penggembala domba. Dia nggak sekolahan, dia nggak pandai, nggak kelihatan kepandaiannya, penggembala domba. Lalu yang kedua, apa sih statusnya dia? Dijual menjadi budak. Dari gembala turun jadi budak. Dari budak turun lagi jadi narapidana. Betul? Masa lalunya Yusuf bukan seorang yang pandai, brilian dan jenius, tidak. Jadi saya berdoa saudara jangan kecil hati. Dan saudara jangan ngomong gitu, wis aku wis tua kok. Jangan ngomong tua, saya juga tua. Ya. Jangan mau kalah sama Ibu Nani. Ya. Jangan ngomong aku tua saya. Jangan. Apa yang ada di depan yang menjadi bagianmu, kamu harus raih. Amin. Jangan mau kalah. Ya. Siapa kita? Gak masalah. Kita bodoh, gak masalah. Ya. Kita ibu rumah tangga, gak masalah. Ya. Kita pendidikan rendah, tidak masalah. Karena ada satu janji Tuhan. Amsal 2 ayat yang ke-6. Baca sama-sama ya, supaya anak-anak juga tahu. Ya. 2, 3. Sebab Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan siapa yang memberi kepandaian? Siapa yang dapat memberikan hikmat? Dari mulut siapa keluar pengetahuan dan kepandaian? Jadi kalau Tuhan katakan kamu pandai, tetap jadi pandai. Amin. Minta sama Tuhan. Ya. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan begini. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau minta pasti diberi. Kamu minta kepandaian? Anak-anak mau tanya, siapa yang minta kepandaian? Coba angkat tangan. Siapa yang mau minta kepandaian? Ya. Mintanya sama siapa? Dikasih enggak? Pasti dikasih. Ya. Minta akan dikasih. Saya berdoa anak-anak terbang menjadi anak-anak yang pandai-pandai.
anak-anak saudara semua dimanapun juga berada menjadi orang-orang yang brilian. Karena apa? Meminta pengetahuan hikmat dari Tuhan. Jadi kalau saudara itu mengatakan, masih bisa enggak sih aku ini dagang? Bisa. Masih bisa enggak aku ini kerja? Bisa. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Semua bisa kalau mau. Saudara, segala sesuatu itu kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu buka jalan. Saya mau kesaksian ya. Kemarin ini saya akan ke LA, ketemu dengan salah satu keluarga yang dulu ada di sini. Ini keluarga yang sungguh-sungguh sangat kekurangan. Kerjanya rugi terus. Suatu saat dia ngomong sama saya, Bu Nani, saya itu disuruh pergi ke Amerika. Oh, ya. Menurut Ibu Nani gimana? Saya berdoa, Tuhan maunya engkau apa? Suruh dia pergi. Saya bilang pergi aja. Aku enggak bisa bahasa Inggris, gak apa-apa. Pergi aja, kalau ada yang membiayai kamu. Ada, dibiayai, ada tiketnya, ada pasportnya, semuanya, visanya juga diatur sama dia. Pergi aja. Saudara, saya kemarin ketemu sama dia, kaget sayanya, saudara. Ya, dulu di sini lusuh, bajunya kotor, kalau jalan bungkuk-bungkuk ya. Saya kasihan sekali sama keluarga ini. Tapi kemarin saya ketemu di restoran, gagah perkasa, gemuk, mukanya putih, pakai baju kan winter ya, jadi pakai baju tangan panjang, kayak jaket, pakai vest lagi, ganteng saudara. Saya aku lihat kamu sampai pangkling, ganteng sekali, gitu. Putih, istrinya, anaknya semua diberkati Tuhan. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Saya tanya sama dia, kamu sekarang bisa bahasa Inggris enggak? Ya bisa sedikit-sedikit. Tapi dia bisa hidup untungnya. Coba, Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Sungguh, ya. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya bahwa masa depanmu adalah akselerasi harvest. Amin. Ya. Sekarang selain daripada bijak, selain daripada punya kepandaian, apa yang harus dilakukan? Menyisihkan 1/5 bagian. Ini maksudnya apa? Ya. Kejadian 41 ayat 34 dikatakan begini. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. 1/5 itu 20%. Ya, ini hukumnya orang Mesir. Tapi hari ini saya berdoa berlaku buat saudara. 20% disisihkan. Bukan saat ini ya, mungkin saat ini kamu nggak punya tabungan dan sebagainya, nggak saat ini. 20% disisihkan saat penuaian besar-besaran melanda hidupmu. 20% harus disisihkan. Untuk apa? Disimpan untuk masa kesukaran. Ya. Karena akselerasi harvest ini tidak lama kalian akan pasti alami. Jangan uangnya dihabiskan buat foya-foya, ya, buat beli barang yang tidak berguna. Sisihkan 20%. 10 tambah 10% untuk perpuluhan. Begitu kamu diberkati oleh Tuhan, sisihkan 10% buat Tuhan dulu. Ya. Sisihkan lagi 20% buat disimpan. Ini saya anjurkan. Ya. Untuk apa? Untuk masa kesukaran.
Anak-anak pun begitu. Ya. Kalau nanti dapat angpau sebentar lagi mau, ya kan pasti dapat angpau itu pasti ya. Sisihkan dulu 30%. 10% buat Tuhan, 20% disimpan, sisanya boleh kamu pakai mau buat beli apa-apa yang menjadi kesukaan kamu ya. Belajar, mulai belajar dari kecil ya. Kalau engkau setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupmu ya. Jadi harus disisakan 30% ya. Dan sisanya boleh dinikmati. Tuhan katakan, nak kamu belajar dari semut. Tuh suruh belajar kok dari semut. Kita baca dalam Amsal 6 ayat 6. Semut menyediakan makanan pada musim panas. Wong semut aja punya otak loh. Kalau semutnya kamu putus gini nggak kelihatan otaknya di mana. Betul nggak sih? Tapi kok bisa pinter gitu loh. Dia tahu persis masanya. Pada masa kesukaran, masa hujan terus menerus, dia gak bisa mengambil atau menuai atau mencari makan. Dia enak karena apa? Punya persediaan. Saya berdoa, ayo saudara lebih pintar dari semut. Siapa yang ngomong saya lebih bodoh dari semut? Coba angkat tangan. Gak ada. Siapa yang lebih pintar dari semut? Nah, ya kan? Semua lebih pintar dari semut. Semut bisa begitu, saudara. Lebih daripada itu. Ya. Sebenarnya apa sih lambang 1/5 itu? Adalah lambang kedisiplinan. Kita seringkali nggak disiplin. Dalam hidup itu kita seringkali tidak disiplin. Ya. Pakai dululah, nanti diganti. Seringkali seperti itu. Tapi kalau saudara belajar disiplin dan ada roh penguasaan diri dalam hidupmu, saudara tahu nggak? Saudara diberkati untuk menjadi pengelola. Amin. Menjadi apa? Pengelola, bukan menjadi sesuatu hal yang memboroskan akan apa yang Tuhan kasih. Menjadi pengelola. Saya berdoa saudara, jadilah pengelola yang berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Membuat pemetaan. Yusuf itu survei, mau melakukan segala sesuatu, survei terlebih dahulu. Dikatakan Yusuf, Kejadian 41 ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun, lalu Yusuf pergi dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Mengelilingi seluruh tanah Mesir. Survei terlebih dahulu. Ya. Begitu Yusuf dapat tugas, dia nggak enak-enak. Wah, dulunya aku di penjara, tidurnya di balik, mungkin di lantai. Aku sekarang jadi penguasa, tidur di kasur enak banget, pakai kasur yang paling mahal mungkin saat itu. Terus mau bangun susah, nikmati dulu. Enggak saudara, Yusuf tidak seperti itu. Begitu mendapatkan tugas, dia langsung bertindak. Ini ialah yang namanya menanggapi apa yang Tuhan mau. Tanggapi apa yang Tuhan mau. Saudara, nanti kamu akan lebih pandai, lebih pintar. Survei dulu. Caranya bagaimana sih Bu untuk menjadi seorang pengusaha yang survei? Saudara, kalau saudara mendapatkan suatu proyek, ya, saudara harus mengetahui dulu.
Saudara mau membangun sesuatu, saudara harus tahu dulu. Pada saat saya mau membangun sesuatu, saya mulai survei dulu. Ini tanah bagaimana ya? Kalau ini dibangun seperti ini. Yang kedua, saya cari apa? Cari pemborong dulu. Saya nggak sembarangan cari pemborong. Saya cari, tanya sini, tanya situ, survei dulu pemborong ini identitasnya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Saya tanya dulu, Bapak pernah bangun di mana? Ya. Saya mau lihat boleh enggak bangunan yang Bapak mau bangun. Terus saya membuat integrasi. Saya enggak akan kasih keputusan dulu. Cari yang lain. Itu namanya survei. Setelah saya bandingkan sana sini, tapi saya tetap berdoa, Tuhan mana yang Kau mau. Kita harus berdoa sampai Tuhan tunjukkan yang tepat. Kita harus survei supaya tidak dibohongi. Itu penting sekali, saudara. Zaman sekarang banyak sekali pembohong-pembohong yang menawarkan ini itu seolah-olah sesuatu hal yang sangat menguntungkan. Awas, hati-hati. Ya. Kita harus survei, belajar seperti Yusuf. Yusuf survei dulu, dia nggak sembarangan untuk lalu, oh aku sudah diangkat, ya sudah, semua ada di bawah kekuasaan saya bisa melakukan apa saja. Enggak. Yusuf mengerti. Coba kita lihat apa yang dilakukan Yusuf. Yusuf mulai mengenal kondisi setiap daerah. Dia mulai dari satu daerah ke daerah lain, ke daerah lain. Lalu dia menentukan lokasi lumbung-lumbung yang penting dibangun di daerah mana. Lalu dia mulai tahu sawah-sawah ini menghasilkan berapa, ini menghasilkan berapa, ini menghasilkan berapa. Semua dihitung sekalipun dia bukan orang bisnis, bukan orang manajemen. Saya percaya saudara, kalau saudara melakukan hal ini pada tahun ini, Tuhan akan memberikan saudara bertambah-tambah. Ini yang Tuhan inginkan. Ya. Sampai suatu saat saudara tahu. Demikian juga untuk penginjilan. Kalau saudara mendapatkan sesuatu, jangan sembarangan. Seperti pada saat Tuhan menyuruhkan kami, kamu harus pergi ke daerah yang miskin, ya, tapi luar negeri. Ya. Saya mulai berdoa, Tuhan mana yang Tuhan mau. Ya. Karena daerah luar negeri di Afrika tuh banyak sekali. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Lalu Tuhan tunjukkan Uganda. Saat Tuhan tunjukkan Uganda, saya pun berdoa. Karena di Uganda saya punya banyak sekali kenalan hamba-hamba Tuhan. Saya terus berdoa, Tuhan, yang mana yang Engkau mau? Lahan mana yang harus saya layani? Sampai jelas, begitu Tuhan sudah tunjukkan, saya rasakan cara Tuhan sangat luar biasa, menuntun kita dari langkah ke langkah. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan bisa membuat mereka semua diberkati Tuhan luar biasa. Kami pulang dengan membawa tuaian yang luar biasa. Karena apa? Dalam ketepatan dan disurvei lebih dahulu. Saudara harus belajar nyervei dulu dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apapun. Seringkali mengatakan tabrak saja nggak apa-apa, iman jalan, betul, tapi kurang hikmat. Jadi akhirnya nabrak-nabrak. Belajar segala sesuatu seperti Yusuf. Melakukan segala-galanya dengan tepat. Tidak pakai
nunggu apa yang harus dilakukan. Itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang apa sih realisasi yang akan kita lakukan? Saudara, ini pesan Tuhan. Pada masa engkau diberkati, ya, engkau banyak mempunyai dana untuk disimpan. Simpanan bukan untuk masa depan anak-anakmu, tapi untuk memberi makan bangsa. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana cara memberi makan bangsa? Sangat mudah. Saudara jangan mengatakan bangsa Indonesia begitu banyak, bagaimana cara kita ngasih makan? Bangsa Indonesia banyak sekali. Tidak, saudara. Apa yang ada padamu di daerah di mana engkau ada. Yang Tuhan mau membuat makan gratis. Saya berdoa dimanapun, di kota manapun saudara berada, saat selesai engkau mengalami yang dinamakan kelimpahan, buat di beberapa titik-titik itu disurvei dulu, ya. Belajar seperti Yusuf. Yusuf menaruh beberapa lumbung dan membagi makanan itu di tempat yang tepat. Saya berdoa supaya saudara pun berdoa sampai tahu persis mana ya yang harus aku buat titik makan gratis, saudara. Tuhan akan memberkati. Salah satu kesaksian yang bisa saksikan, baru kemarin Kaleb cerita sama saya, si Heri, "Mi, sekarang makanannya menunya enak-enak. Dulu pertama kali membuat makannya sederhana. Nasi banyak, kecap sambal, sama telur dadar, kerupuk, sama air. Itu awal pertama kali. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, itu pertama kali kita support uang. Sekarang nggak disupport lagi. Banyak yang kasih. Ada yang ngasih ayam, ngomong gitu. Kemarin menunya ayam, tuh enak juga. Ada yang ngasih pecel lele, ada yang ngasih macam-macam sayuran, tahu tempe dan sebagainya. Sampai menunya itu banyak. Dan lebih banyak lagi kita bisa memberkati. Saudara, Tuhan akan menolong. Yang itu yang Tuhan mau. Kita harus survei terlebih dahulu. Mana daerah yang memang membutuhkan untuk hal seperti itu. Mungkin di kabupaten-kabupaten, di daerah-daerah. Ya, buka hal itu. Percaya. Pertama kali kita harus bicara dengan aparat di daerah. Katakan kita mau bikin makanan gratis, harus permisi dulu. Ada peraturan yang harus kita jalani dan kita penuhi apa yang menjadi persyaratannya. Lakukan. Itu nanti saat masa kesukaran di mana saudara dan saya sudah masuk masa accelerate harvest. Amin. Jelas ya. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang penutup ya. Penutup ini kita akan mempersiapkan diri untuk masuk saat teduh. Ya. Tadi sudah kita renungkan firman Tuhan untuk 7 roh Allah. Yang sekarang yang kita renungkan menjadi Yusuf akhir zaman untuk memberi makan bangsa. Siap memberi makan bangsa? Itu dulu. Siap memberi makan bangsa? Siap menjadi berkat untuk yang lain? Siap menyerahkan 20% untuk ditabung? Amin. Benar? Ya, 10% buat Tuhan.
Ya. Dan kita akan masuk untuk menjadi berkat. Saudara, hari ini kita tuh benar-benar diberkati Tuhan. Karena saudara itu nanti dapat madu yang berbau kopi dan rasanya kopi, saudara ya. Warnanya biru. Coba dikeluarkan semua. Siapa yang belum dapat, tolong nanti Asyir bisa kasih ya. Semua sudah dapat, berarti kalau nggak ada yang angkat tangan ya. Semua sudah dapat ya, berarti kalau tidak ada yang angkat tangan. Puji Tuhan. Saya berdoa ini kalau tak lihat semuanya jumlahnya tidak ada 1.500 ya. Sebab Tuhan cuma kasihnya menjadi 1.500 botol kecil-kecil ini. Nggak ada sisanya ya, tidak ada sisanya. Jadi buat saudara-saudara yang streaming, berdoa supaya hari ini tidak ada 1.500 sehingga sisanya boleh diberikan kepada saudara-saudara yang streaming dan dikirim ya. Sebab kalau sudah habis nggak ada stok. Saudara jangan mengatakan ya gimana coba dikasih lagi. Lah ya ini dari surga, siapa yang bisa? Nah, saya mau ceritakan asal usul Tuhan nyatakan seperti itu. Saudara lihat, keluarnya dari buah anggur ya. Keluarnya dari buah anggur, dan itu tidak bisa diprediksi kapan keluarnya. Terserah mau-maunya Tuhan ya. Itu keajaiban. Kalau ini bisa terjadi, mengapa bisa terjadi? Tongkat Harun aja dalam satu sekejap bisa mengeluarkan buah bunga dan buah. Masa Tuhan tidak bisa lakukan hal ini? Ya. Ini keajaiban dunia, saudara. Ya. Ini keajaiban dunia. Dan sebelumnya saya akan ceritakan bagaimana ini terjadi, saudara. Pada suatu saat ada seorang pengusaha yang terbeban untuk di taman, disebabkan di taman itu sudah berapa tahun taman itu dan karpetnya itu sudah jelek. Dia bilang, saya mau ganti karpet ini jadi rumputnya diganti baru. Boleh enggak? Saya bilang ya boleh aja, orang nyumbang ya. Nah, lalu Heri itu bicara begini, Mami nanti ajalah kalau Mami pergi aja jadi nanti nggak bau katanya. Sebab kalau dicat dikasih lem bau banget. Saya bilang nggak apa-apa Her, diganti aja, sudah diganti. Kalau bisa diganti sebelum tahun ini sudah diganti. Saya bilang gitu, tahun ini diganti. Nah, karpet itu mulai diganti itu tanggal 25 November. Tanggal 25 November karpet itu diganti. Nah, klotok semua kan. Nah, begitu diganti baru sebagian, tapi baunya membuat orang pingsan, saudara. Karyawan yang ngelem itu setiap tanggal jam 10 malam lah. Saya pas ke sana jam 10 malam itu sudah error. Diajak ngomong sudah rada error, bukan ngantuk, fly. Saya bilang udah besok diteruskan, saya bilang gitu. Nah, saudara tahu betapa menyengatnya bau lem itu, tidak bisa di caranya bagaimana untuk menghilangkan bau itu. Tapi tiba-tiba besoknya saya masuk bau kopi. Nah, penjaga taman pada saat bau kopi, ini kok bau kopi ya? Nah, lalu ciuman penjaga taman itu tajam, nyari di mana ini bau kopi? Dia bau kopi. Oh, di Maligai bau kopi. Loh, ini kok keluar madu?
dicium, madunya bau kopi. Loh, biasanya madunya itu ya bau madu biasa lah ya. Pernah ada madu susu, saudara sudah pernah menikmati kan madu susu. Madu biru, saudara sudah pernah menikmati. Ini madunya biru, tapi bau kopi. Wah, langsung WA, Mami ada keajaiban. Ya saya mulai, Tuhan kok bau kopi ya. Akibat dari bau kopi, lemnya kalah. Sungguh lemnya tidak bau lagi karena bau kopi. Lalu saya berpikir memang kopi itu menghilangkan bau. Nah, banyak anak-anak termasuk Sophie baru ngomong, di taman dikasih kopi tah supaya enggak bau. Enggak ada orang ngasih. Lupa juga kalau mau ngasih kopi supaya tidak bau. Tapi betul-betul Tuhan itu peduli. Ya. Banyak orang-orang yang akan pergi ke taman, nanti bisa mabuk semuanya. Ya. Jadi Tuhan kasih madu kopi. Itu pertama kali. Oh, Tuhan kasih madu kopi supaya anak-anak Tuhan yang doa di situ tidak mabuk, tapi aroma kopi membuat bagus. Nah, itu kejadiannya, saudara. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Engkau maksudnya apa untuk hal ini? Tunjukkan apa yang Engkau mau. Lalu Tuhan itu menjelaskan kenapa madunya berwarna biru. Ya. Madu itu lambang kemanisan, betul nggak? Ya. Jadi yang saudara akan terima ini madu ini lambang kemanisan. Lalu apa sebabnya berwarna biru? Biru itu lambang kesetiaan. Memang biru adalah warna mempelai. Saudara jangan berpikir terlalu sempit. Oh, karena ini adalah saudara disarang mempelai. Betul, saudara disarang mempelai. Tapi saudara adalah mempelai Kristus. Jadi berhak menerima ini, bukan untuk orang Sion saja. Ya. Mempelai Kristus berhak untuk menerima ini. Untuk siapa? Untuk mempelai Kristus. Ya. Nah, kita tadi bicara tentang Yusuf. Kenapa kita harus jadi Yusuf akhir zaman untuk memberi makan daripada bangsa-bangsa, disebabkan Yusuf itu bisa memberi kemanisan. Ya. Kemanisan itu apa? Solusi. Saat dia menghadap kepada Firaun, dia bisa memberi solusi. Ya. Wah, aku ngimpi gak ada yang bisa. Dia kasih solusi ngimpinya. Saat dia ada di dalam penjara, ada 2 orang yang ngimpi, betul kan? Ceritanya saudara sudah tahu. Dia bisa memberi solusi, ngasih kemanisan. Kemanisan itu adalah solusi. Saya berdoa, saudara tahun ini mempunyai sifat bisa jadi solusi, bisa memberi kemanisan dimanapun juga saudara berada. Di dalam rumah saudara ya, harus memberi kemanisan. Ibu-ibu, istri-istri, suami-suami, anak-anak dengerin sama Oma ya. Harus bisa menjadi kemanisan buat keluarganya. Amin. Ya. Beri kemanisan. Beri kemanisan. Ya. Karena engkau akan makan madu kemanisan ini. Ya. Kesetiaan. Yusuf setia kepada Tuhan. Ya. Ditawari apapun tidak mau, tetap setia kepada Tuhan. Saya berdoa dengan kamu minum ini, kesetiaanmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada keluarga, kesetiaanmu kepada apa yang Tuhan percayakan harus setia. Kau akan makan minum untuk menjadi orang yang setia. Ya. Lalu rasanya kopi, saudara. Saya adalah orang yang tidak suka kopi. Ya.
Karena kopi itu rasanya pahit, saudara. Waktu saya makan ini, kok pahit ya? Pahitnya tuh sampai di tenggorokan gak hilang-hilang. Duh, kok pahit ya ini ya? Manis, tapi ada pahitnya. Kopi itu pahit. Apa artinya? Apapun yang kamu hadapi, manis, pahit, ditelan. Itu yang Tuhan mau. Pahit-pahit juga kalau kopi kamunya tetap minum, bener nggak sih? Ada orang yang aku malah suka kopi pahit, nggak pakai gula, tuh. Ya. Ada yang suka pahit. Tapi hari ini melambangkan kemanisan madu, kepahitan kopi, kamu harus telan. Tahun ini apapun yang kamu hadapi, telan, nikmati. Amin. Itu yang Tuhan mau. Sekarang aroma. Tentang aroma, kopi itu aromanya enak. Saya suka aroma kopi. Tapi saya tidak suka kopi. Tapi saya suka aroma kopi. Ya. Aroma kopi itu menghilangkan bau. Seperti yang terjadi di taman. Jadi Tuhan yang mau saat kamu makan ini, ingat. Tuhan sudah membuat aku. Dimanapun aku berada. Akan menyerap semua yang kotor. Semua yang tidak baik. Semua berita yang tidak benar. Itu akan diserap, dinetralisir semuanya. Ya. Jadi kalau ada orang tahu nggak bakalnya begini. Wes percaya saja, gantung sama Yesus, maka hidupmu akan berubah. Amin kan? Ya itu yang Tuhan mau. Jangan gini, aduh zaman sekarang susah ya, emas sudah 3 juta ya, ini yang begini bakal mahal, ini itu dan sebagainya. Iya, tidak bisa menyerap aroma namanya. Itu jelas ya. Harus jadi dia bisa menyerap aroma seperti rasa ini ya. Yusuf di tengah kesukaran dapat menghibur siapa? Saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya, aduh, papa wis mati. Papa sudah meninggal. Nanti dia akan membuat sesuatu buat kita. Dia bilang, jangan takut. Aku gak akan balas. Memang kau reka-reka yang tidak baik, tapi Tuhan mereka-reka semua yang tidak baik menjadi kebaikan. Amin. Itu namanya menyerap yang tidak baik. Yang besar dikecilin, yang kecil dibuang. Amin. Tahun ini kita harus bisa menjadi seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir, keunikan daripada kopi apa? Bikin tidak ngantuk. Benar gak? Benar gak? Saya ingat akan Sofi suka ngomong, Mah saya itu sebetulnya gak suka kopi. Dia waktu zaman SMA itu tidak pernah saya ajar dia minum kopi ya. Tidak minum kopi, tidak suka kopi ya. Lalu akhirnya dia kan sekolah di Kanada. Semuanya ngopi. Kalau tidak ngopi nggak bisa gambar, ngantuan. Jadi ngopi kopi, selalu ngopi. Ibu Iin juga, saya bilang, In kamu dulu waktu kecil kok kayaknya nggak ngopi ya. Sekarang kalau nggak ngopi kok nggak bisa. Iya sejak di Belanda. Nah kadang-kadang ada perkara-perkara yang seperti itu habit di luar negeri. Ya, ngopi. Nah, jadi suka kopi. Ya, jadi begini, kopi itu bikin tidak ngantuk. Tahu tidaknya saya tidak pernah minum kopi, jadi saya tidak tahu. Tapi pada umumnya mengatakan kopi itu bikin tidak ngantuk. Tujuan Tuhan ngasih kopi ini apa? Apa supaya saudara tidak ngantuk hari ini? Bukan masalah tidak ngantuk. Tuhan ngomong berjaga seperti almond. Arti buah almond tadi apa? Berjaga. Matanya melek, fokus sama Tuhan sampai menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kali.
Jelas? Jelas ya. Jadi ini punya arti. Bukan sekedar kamu ngicipi keanehan di taman. Puji Tuhan aku datang jadi aku dapat. Jangan saudara. Tidak akan membawa kebaikan buat hidup. Ini kita akan nikmati. Karena ada beberapa hal yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Berjaga sampai Tuhan datang. Jadi pada saat engkau minum ini, kau katakan, Tuhan, buat aku setia. Warna biru adalah kesetiaan. Buat aku setia. Warna biru adalah warna mempelai. Jadikan aku mempelai Kristus di akhir zaman. Biarlah segala kemanisan aku terima, segala kepahitan aku pun terima. Saudara harus mengatakan, Tuhan, biarlah aroma ini dapat menyerap yang tidak baik dalam hidup. Dan aku tetap dapat berjaga dan tidak menjadi ngantuk. Akibatnya setiap kali saudara akan katakan, Tuhan, kalau aku ke gereja jangan ngantuk ya Tuhan. Bukan hanya apa-apa, tapi aku kenapa ya, kalau aku nonton film yang horor, film yang ini mataku melek. Tapi kalau ke gereja, apalagi kalau dengar hamba Tuhannya sudah ngomongnya monoton, waduh, wah. Ayo siapa seringkali begitu, jujur di hadapan Tuhan minta ampun ya. Ya, itu yang kita akan alami. Jadi saya ajak kita bangkit berdiri ya. Kita akan dibuka dulu ya. Dibuka karena ini di dalamnya ada tutupnya lagi. Maksudnya supaya tidak tumpah gitu loh. Jadi ditutup. Nah, yang pertama saya minta saudara cium dulu. Bau apa? Ada yang tidak bau kopi? Enggak. Bau apa? Aneh enggak? Ya. Ya. Yuk kita angkat dulu di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih kami minum secara profetik ini. Engkau punya rencana atas hidup kami supaya kami menjadi orang yang setia, supaya kami menjadi mempelai Kristus di akhir zaman, tetap setia, tetap melek, tidak ngantuk sampai kedatangan untuk kedua kali. Biarlah kami Tuhan, maupun pahit maupun manis kami tetap mengikut Engkau. Biarlah bau kopi ini Tuhan, aroma ini membuat kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini saudara melihat di layar, kita akan mendeklarasikan. Saya minta saudara ini benar-benar keluar dari bibir mulut saudara dan hati saudara. Jangan hanya di mulut. Ucapkan yang keras. Ucapkan yang keras sampai telingamu mendengar bahwa engkau adalah mempelai Kristus, supaya benar-benar didengar oleh malaikat, didengar oleh Tuhan yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Ucapkan yang keras, ucapkan yang beriman, ucapkan dengan sungguh-sungguh hati, supaya apa yang kamu terima menjadi daging. 2, 3. Tuhan Yesus, kami mempelai-mempelaimu, kami setia sampai garis akhir. Mampukan
mampukan kami boleh meredam segala sesuatu yang negatif yang ada di dunia saat ini. Mampukan kami untuk tetap berjaga dan waspada menunggu kedatangan. Dengan ini kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, kami minum menikmati madu suci bersenyawa dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minum saudara, minum. Ini kan gak bisa habis. Nanti sampai di rumah kasih air, kasih lagi. Tetap berdiri. Kita ambil perjamuan kudus. Biarlah kita dimeteraikan pada hari ini dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ucapkan syukur saudara, kalau saudara ada di tempat ini, saudara boleh menikmati akan madu surgawi. Saudara punya uang 1 miliar sekalipun, tidak bisa membeli dan tidak ada yang jual saudara. Ucapkan syukur dengan apa yang Tuhan kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini tubuh dan darah-Mu. Semua acara hari ini kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dari awal sampai akhir, biarlah menyenangkan hati-Mu. Jamin kami, untuk kami tetap dapat setia sampai garis akhir. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib, hanya untuk membawa kami kembali kepadamu. Hanya untuk membuat kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Untuk membawa pemulihan terjadi. Terima kasih buat seluruh janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua dan semuanya yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik. Ini tubuh dan darah-Mu sebagai suatu lambang bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau merelakan diri-Mu dipecah-pecahkan. Engkau merelakan diri-Mu keluar darah hanya untuk menebus dosa kami dan melayakkan kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Meteraikan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dan minum.
kita mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, kita akan nyanyikan The Blood. Saya berdoa pada saat saudara menyanyikan nyanyian ini, ingat bahwa Dia sudah lakukan semuanya di atas Kalvari. The blood that Jesus shed for me, way back on Calvary, the blood that He shed from day to day, He will never lose His power. The blood that Jesus shed for me. Way back on Calvary, the blood that gave me strength from day to day, He will never lose His power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, He will never lose His power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, He will never lose His power. The blood that gives me strength from day to day, He will never lose. He will never lose. He will never lose His power. Bapak, kami mau mengakhiri akan kebaktian kami pada malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tidak ada yang lain selain kami hanya mau mengatakan semua pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih buat malaikat-malaikat yang ikut bersama-sama dengan kami menari, menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar kami akan makan bersama-sama.
Engkau memberkati setiap makanan yang disediakan. Engkau memberkati perjalanan pulang kami masing-masing Tuhan. Baik yang dari dalam kota, luar kota, maupun yang masih bermalam di tempat ini. Engkau memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Accelerate harvest kami terima dengan ikhlas. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan